junanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa, hanya karena anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk belajar dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikanlah kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami pada malam hari ini. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi pedoman di dalam setiap langkah hidup kami. Dan jadikanlah kami pelaku firman, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 10 ayat 1 dan 2. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Judul renungan bagi kita saat ini adalah ulurkan tangan untuk melayani dan hati untuk mencintai. Sahabat yang kekasih, sebuah film keluarga yang menarik berjudul The Winslow Boy mengisahkan tentang seorang anak berusia 13 tahun yang dikeluarkan dari sekolah militer di Inggris karena dituduh mencuri. Ayah si anak yang yakin bahwa anaknya tidak bersalah mengerahkan segala kemampuan untuk membela anaknya itu. Saat kasus ini menarik perhatian masyarakat, banyak orang mendukung anak itu dengan mengeluarkan slogan, "Biarlah keadilan ditegakkan." Ada sesuatu dalam diri kita yang merindukan keadilan bagi orang lain serta bagi diri kita sendiri. Namun hanya ada satu aspek keadilan yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita, yakni perlakuan kita terhadap orang lain. Di dalam teks hari ini Yesaya berkata, "Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan." Apa yang dimaksudkan dengan adil? Adil berarti bertindak dengan benar, sesuai dengan standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Tuhan adalah Allah yang adil. Umatnya pun dituntut untuk berlaku adil. Keadilan yang bukan hanya ada dalam wacana, tetapi nyata dalam sikap dan tindakan terhadap orang-orang yang tertindas dan terpinggirkan. Allah telah menetapkan pedoman-pedoman kepada Musa untuk memelihara orang-orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri, para janda dan anak-anak yatim. Tuhan juga memberikan pedoman ini kepada orang-orang Israel. Pedoman ini diberikan dengan alasan karena orang-orang Israel tahu bagaimana rasanya menjadi budak, orang asing, miskin, dan membutuhkan. Karena sejarah mereka seharusnya bersimpati dengan mereka yang membutuhkan. Tetapi kenyataannya, kita melihat mereka tidak melakukan apa yang menjadi pedoman Tuhan ini. Syukurlah, Tuhan, Hakim yang adil secara pribadi, telah berjanji untuk menjadi pelindung para janda dan bapak bagi anak yatim. Sahabatku, Tuhan telah memanggil kita masing-masing untuk menjangkau dan membuat perbedaan di dunia ini. Kita harus menjadi bagian, kaki, dan hatinya. Kita harus menjadi hambanya, siap dan mau melakukan perintahnya. Apakah Anda membuat jejak positif di dunia? Apakah hidup Anda sudah mengarahkan orang lain kepada Yesus? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih,
Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kami menyadari bahwa Engkau telah menempatkan kami di bumi ini untuk menjadi tangan dan kaki-Mu. Kiranya kami dapat membawa kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Dengan memberkati mereka yang lemah dan hidup dalam kekurangan, Tuhan bukakan mata rohani kami untuk peka terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah hidup kami dapat mencerminkan cinta, kasih sayang, dan kemurahan-Mu. Inilah kami ya Bapa, seorang hamba yang bersedia untuk siap melakukan kehendak-Mu. Bapa yang baik, sekarang saatnya kami akan beristirahat lalu segera tidur. Kiranya Bapa memberikan istirahat yang baik bagi kami, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.